timer Mytek. Nah, ini cara kerja timer Mytek. Ini posisi mati putus semua ya. Posisi hidup ini sambung ke sini. Ini cuman ke dinamo. Jadi nanti yang kerja ini input dari listrik, ini nanti ke dinamo, ini ke bagian pengapian. Ini kalau kita ukur, nah ini hidup, ini hidup. Kalau kita putar on, ini dia sambung ke sini. Nah, ini sambung ke sini, kita posisi on. Kalau ke atas posisi off, kita ukur posisi off, ini mati, ini nyambung. Sekarang kita pasang ke sini, dirubah jadi manual pakai timer Mytek. Cara merubah dryer digital menjadi manual pakai timer Mytek ya. Yang pertama kita cari sumber tegangan. Ini sumber tegangan, tarik ke sini, kabel hitam sama coklat, ini larinya ke sini. Nah ini sumber tegangan ini satu masuk ke pintu. Kita urut kabel pintunya. Kabel pintunya merah sama abu-abu. Kita ukur tegangan input dari listriknya, ini hitam ya. Ini tegangan ketemunya ke sini. Ini ya. Ini lari ke listrik. Kemudian ini untuk input dari listrik. Ini ya. Ini kalau diurut dari ke sono balik ke sini, ketemu di sini kabel listriknya. Ini kabel listrik putih sama hitam, ketemunya ini. Nah untuk dinamonya putih sama coklatnya. Ini kita urut ketemunya. Nah ini putih sama coklat. Nah ini ya, ini tinggal kita pasang switch pintu. Nah, ini switch pintunya merah sama abu-abu. Kita urut merah abu-abu. Nah ini ya. Nah jadi ini nanti dari listrik kita sambung ke pintu dulu, langsung ke dinamo. Ini yang satu lagi dari listrik langsung ke timer, baru ke dinamo. Udah sebenarnya kayak gitu, cuman karena ini kabelnya terlalu banyak jadi rumit. Intinya yang satu kabel listrik dari sumber colokan langsung switch pintu langsung ke dinamo. Untuk satu lagi dari listrik tadi ke timer langsung ke dinamo. Jadi kabel ini bolak-balik nggak masalah ya. Ini bolak-balik nggak masalah. Nanti untuk pengapiannya, dari pengapian sini masuk termostat, baru ikut ke satu lagi switch, satu lagi ke timer. Kayak gitu yang paling gampang. Kalau dari sini sih bisa, cuman kadang-kadang agak
menyulitkan kalau belum begitu paham. Jadi ketika timer on dia langsung on juga. Antar termostat di sini. Sekarang kita rapikan dulu, baru kita pasang. Dulu tegangannya ke trafo ya. Jadi dari sini masuk ke dinamo sama ke termostat, langsung ke trafo input 220 ke 110. Nah, kita ukur inputnya dulu. Kita ukur tegangan 206. Ini input trafo, outputnya harus 110 ya. Nah, ini 105. Jadi meter belum kita pasang. Ini tegangan meter 105. Jadi ini udah siap dirakit. Kita nggak pasang karena kalau nggak ada drum nanti apinya bisa balik ke belakang. Jadi kita pasang drum dulu baru berani nyoba pakai gas. Sekarang kita bahas cara masangnya ya. Ini dari kabel listrik ya, ini yang hitam kabel listrik. Jadi putih sama hitam. Ini karena ini masih kabel bawaan bodi, banyak kita urut. Putih sama hitam, larinya ke sini nih, putih sama hitam. Nah, ini putih sama hitam kabel dari listrik ini sampai sini. Nah, ini yang satu, ini kita ke bagian door lock. Nah, ini yang hitam, ini putih sama hitam kan dari listrik ya. Hitam kita sambung ke ini kabel door lock merah sama abu-abu, ini kabel door lock. Jadi ini masuk ke door lock, ini keluarnya ke sini, ini yang merah. Nah, yang merah ini langsung masuk ke dimmer ya. Ini ke dimmer. Ini inputnya, outputnya ini biru ini langsung ke dinamo ya, langsung ke dinamo sama ke pengapian ke 100 trafo, ke trafo ini ya, jangan sampai langsung ke pengapian, masuk trafo dulu. Nah, ini yang satu tadi. Nah, untuk kabel yang satu lagi yang dari listrik tadi, yang warna putih, berarti kalau yang abu-abu tadi kan ke switch door lock ya. Yang putih langsung ke dimmer bagian sini. Ini cuman ngasih tegangan ke trafo motor ini aja sih. Nah, satu lagi kita larikan ke atas ke dinamo sama ke pengapian. Udah, sekarang kita rapikan, kita pasang. Kita pasang ya, kita tes. Wah, ini tes pengapian. Ini modulnya rusak karena susah dan mahal. Kita bikin alternatif, pasang dimmer Mytek. Ini modul ini udah nggak dipakai. Nah, itu dimmer lebih praktis dan lebih murah, hasilnya bagus. Ini IPSO ya, IPSO yang digital, pakai dimmer Mytek. Nah, ini itu hasilnya. Oke, tinggal kita tutup kembali.